Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Shalom. Beberapa hari yang lalu saya diundang oleh salah satu gereja di Jakarta untuk sharing firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan dalam satu ibadah, dan tema yang diberikan kepada saya adalah Restore by Love, direstorasi oleh karena kasih. Dan yang dimaksudkan dengan Restore by Love ini adalah direstorasi karena kasih Tuhan. Jadi Tuhan merestorasi atau memulihkan karena kasih-Nya. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, perikop yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini ya, berdasarkan dari Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai dengan 39 ya, yang cerita mengenai Yesus menyembuhkan seseorang yang atau Yesus mengusir roh-roh jahat atau setan-setan dari seseorang yang berada di daerah Gerasa ya, daerah orang Gerasa. Nah, saudaraku, apa yang dimaksudkan dengan restore by love? Restore by love artinya bahwa dengan kasih Tuhan, Tuhan menjamah dan kemudian Tuhan memulihkan atau Tuhan menyembuhkan. Nah, kalau kita pelajari di dalam Alkitab kita, terutama di Perjanjian Baru, maka setiap saat, setiap kali Yesus menyembuhkan seseorang dari penyakitnya ya dan kelemahan-kelemahan tubuhnya, maka di samping restorasi secara fisik itu, maka yang terjadi juga adalah restorasi secara spiritual. Jadi restorasi secara fisik dan restorasi secara spiritual ini biasanya berjalan berbarengan, bagaikan satu keping mata uang yang mempunyai dua muka ya, dua bagian dari satu keping mata uang. Jadi fisik dan spiritual itu berjalan bersama-sama. Tuhan Yesus, setiap kali Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang, yang berarti restorasi atau pemulihan secara fisik, pada saat yang sama juga Yesus memulihkan orang tersebut secara rohani atau secara spiritual. Nah, mengapa Yesus melakukan ini? Yesus melakukan itu karena Yesus sangat mengasihi setiap orang. Yesus mengasihi semua orang, dan Yesus mengasihi orang-orang yang datang menjumpai Dia. Alasan mengapa Yesus melakukan restorasi secara fisik dan secara spiritual karena Yesus mengasihi setiap orang. Nah, apa yang dipulihkan Bapak Ibu sekalian? Dipulihkan tentu saja penyakit, dan sebetulnya dipulihkan itu dalam rangka hubungan antara orang yang dipulihkan itu dengan Tuhan Yesus. Jadi ketika Yesus memulihkan secara fisik, sesungguhnya Yesus juga memulihkan hubungan antara orang yang disembuhkan itu atau orang yang dipulihkan secara fisik itu dipulihkan juga secara rohani. Jadi karena itu pemulihan secara fisik, penyembuhan secara fisik biasanya dilakukan juga atau berbarengan atau bersamaan dengan penyembuhan secara rohani. Nah, Bapak Ibu, dari bacaan yang tadi saya sebutkan ya, bacaan yang terambil dari kejadian di daerah orang Gerasa ya, pada suatu saat Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya untuk mereka menyeberang dari penyeberang Danau Galilea dari kota di sebelah barat Danau Galilea, yaitu kota Kapernaum. Kemudian mereka menyeberang ke arah timur, ke daerah yang disebut dengan Gerasa. Dan ketika mereka tiba di sana, maka orang pertama yang datang berjumpa dengan mereka, dengan Yesus dan murid-muridnya adalah seorang yang kerasukan setan. Kemudian Yesus menyembuhkan orang itu. Yesus menyembuhkan orang itu, lalu kemudian orang itu menjadi saksi bagi seluruh kota atau seluruh daerah Gerasa. Dan pada akhirnya orang-orang di Gerasa mengenal Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dari cerita ini ya, pemulihan yang dilakukan oleh Yesus secara fisik maka berujung pada pemulihan juga secara rohani. Sekali lagi saya ingin menekankan bahwa ketika Yesus menyembuhkan seseorang secara fisik, maka pada saat yang sama Yesus juga menyembuhkan secara rohani. Jadi dua hal ini berjalan berbarengan, menjadi pokok utama dari apa yang disebut dengan restoration by love ya, direstorasi atau dipulihkan karena kasih Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari cerita yang tadi saya sebutkan, Lukas pasal 28 ayat 26 sampai 39, yaitu bahwa Tuhan Yesus mempunyai agenda restorasi. Tuhan memiliki agenda penyembuhan
Tuhan memiliki agenda pemulihan kepada setiap orang yang datang menjumpai Dia. Nah, agenda pemulihan ini atau agenda penyembuhan ini kadang-kadang tidak diketahui oleh siapapun. Hanya Tuhan yang merancang itu, Tuhan yang menetapkan agenda itu, dan Tuhan melakukan itu demi untuk merestorasi atau memulihkan atau menyelamatkan orang-orang yang memang membutuhkan hal itu. Bapak Ibu, bagian ini kita bisa lihat dari ayat 26 ya, bacaan kita tadi ayat 26 mengatakan begini, bahwa lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui Dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Nah, Bapak Ibu, ayat ini ingin menyampaikan bahwa Yesus melakukan pemulihan, ya. Yesus melakukan pemulihan terhadap seseorang yang memang dimasuki oleh setan-setan, dan itu adalah agenda yang khusus, yang sudah didesain Tuhan, bukan satu kejadian yang acak ya, satu kejadian yang random, tapi satu kejadian yang memang sudah dirancang oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu, beralih atau berpindah atau berlayar dari Kapernaum ke Gerasa adalah sesuatu yang di luar kebiasaan. Biasanya Yesus hanya melayani di daerah sekitar barat, dari daerah bagian barat dari Danau Galilea ya, dari Kapernaum, desa Galilea. Nazaret juga berada di sebelah barat ya, dari Danau Galilea itu. Tetapi pada suatu ketika Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus menyeberang. Mereka harus menyeberang ke Gerasa ya, dan itu terdapat dalam ayat 22. Jadi di perikop sebelumnya, di ayat 22 mengatakan begini, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Nah, ketika Yesus, jadi ini hal yang tadi saya katakan, hal yang tidak biasa. Biasanya mereka hanya melayani atau Yesus hanya melayani di sekitar pantai barat dari Danau Galilea. Tapi pada suatu hari ketika mereka ada di perahu, kemudian Yesus mengatakan, marilah kita bertolak ke seberang. Dan mereka pergi ke daerah Galilea, ke daerah Gerasa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tidak ada murid-murid yang tahu, tidak ada murid-murid yang bertanya mengapa harus bertolak, harus menyeberang pergi ke Danau Gerasa. Tidak ada yang tahu. Dan memang ketika mereka tidak tahu ya, mereka murid-murid tidak tahu, dan ketika tiba di sana pun orang-orang banyak, orang atau penduduk Gerasa pun tidak ada yang datang. Yang datang menjumpai Yesus, yang datang pertama kali menjumpai Yesus dan murid-muridnya adalah orang yang kerasukan setan ini. Nah, saudaraku, saya ingin menyampaikan bahwa inilah agenda yang tidak ada yang tahu. Yesus menciptakan agenda itu, dan tidak ada murid-murid yang tahu, tetapi sesungguhnya tujuannya satu, yaitu Yesus akan menyembuhkan orang yang ada di seberang atau di daerah Danau Gerasa itu, di daerah Gerasa itu. Nah, Bapak Ibu, pernah satu kali ya hal yang serupa terjadi. Pernah satu kali Yesus berada di Yerusalem dan akan kembali ke Galilea. Dan ketika kembali ke Galilea dan ketika mau kembali ke Galilea, Yesus memutuskan untuk mengambil jalan yang tidak biasa. Biasanya mereka dari Yerusalem berjalan ke arah barat, ke tepi danau, tepi laut Mediterania, kemudian ke arah utara ke Galilea. Tapi suatu saat Yesus menyampaikan kepada murid-murid untuk tidak melalui jalur itu, tapi mereka melalui jalur Samaria. Ya, ini tercatat dalam Yohanes pasal 4. Dan ketika sampai di kota Sikar, di sana Yesus bertemu dengan seorang perempuan, ya, yang disebut dengan perempuan dari Samaria. Dan kemudian Yesus memulihkan dia, menyembuhkan dia, dan pada akhirnya dia menjadi saksi bagi seluruh kota Sikar pada saat itu. Nah, ini juga terjadi, saudaraku, ketika itu dilakukan, ya, ketika Yesus memutuskan untuk melalui Samaria, ya, tidak ada yang tahu. Murid-murid tidak tahu bahwa apa yang akan terjadi, yaitu bahwa ada seorang perempuan yang akan dipulihkan, direstorasi, dan pada akhirnya seluruh kota Sikar itu akan dipulihkan. Hal yang serupa terjadi dengan apa yang terjadi di Gerasa ini, ya, ketika agenda Yesus itu
diwujudkan, maka ada orang yang disembuhkan. Dan orang yang disembuhkan itu adalah orang yang datang pertama kali menjumpai Yesus. Nah, Bapak Ibu, apa artinya bagi kita? Kesimpulan bagi kita atau maknanya bagi kita bagian ini, yaitu bahwa rencana Allah untuk memulihkan fisik dan rohani seseorang itu ada dalam agenda Tuhan, ada dalam rancangan atau desain Tuhan. Tuhan mempunyai rencana, Tuhan mempunyai agenda untuk setiap orang yang datang kepadanya disembuhkan. Dan agenda itu kadang-kadang tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu agenda itu, hanya Tuhan yang tahu agenda itu. Dan Tuhan merancang itu untuk dalam rangka datang dan menyembuhkan seseorang. Sebab itu saudaraku, kita punya kesempatan, kita punya hak, kita punya kesempatan, kita punya diberikan kesempatan bagi kita untuk memohon Tuhan punya agenda yang pas bagi diri kita. Ya, kalau Anda perlu direstorasi, Anda perlu kesembuhan, meminta dari Tuhan bahwa agenda Tuhan yang sudah Tuhan rancangkan terjadi dalam diri Anda, maka Anda akan dipulihkan. Jadi pelajaran pertama bagi kita saat ini bahwa Tuhan mempunyai agenda untuk menyembuhkan, untuk merestorasi orang-orang yang datang kepadanya, yang mau datang menjumpai Dia. Dan karena itu kita percaya bahwa Tuhan punya agenda, dan sebab itu Anda bisa datang kepada Tuhan dan memohon supaya agenda Tuhan itu terwujud dalam kehidupan Anda. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, hal yang kedua yaitu bahwa dari cerita ini kita bisa melihat bahwa Tuhan merancang apa yang disebut dengan lingkungan. Lingkungan yang di sini dimaksudkan dengan lingkungan adalah circumstance atau keadaan atau kondisi. Tuhan merancang itu, Tuhan memanage itu, Tuhan mengatur rancangan itu dalam rangka mewujudkan agendanya. Jadi karena agenda sudah ditetapkan, maka Tuhan merancang, Tuhan mengatur segala circumstance, segala keadaan supaya agenda Tuhan itu bisa dinyatakan. Dan saudara, tema ini atau poin ini, apa yang saya sampaikan bahwa Tuhan mengatur segala atau memanage segala keadaan, ya, circumstances atau lingkungan kita dalam rangka mewujudkan agenda Tuhan ini bisa kita lihat dari ayat-ayat yang kita perikop kita pada hari ini, yaitu dari ayat 28 sampai 37. Saudara, ayat 28 sampai 37 menyatakan bahwa Yesus mengusir setan-setan. Dan yang dimaksudkan dengan di sini bukan satu setan, tapi banyak sekali setan-setan. Dan ketika Yesus bertanya dari orang itu, ya, siapakah engkau? Dan dia berkata dia adalah legion. Dan legion itu artinya setan-setan yang sangat banyak. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Anda tahu arti legion. Pada zaman itu yang disebut dengan legion. Legion itu adalah satu kompi tentara, ya, yang berjumlah sekitar 3.000 sampai 6.000 orang. Jadi di zaman Romawi, zaman itu ketika disebutkan legion itu artinya tentara yang sangat banyak, yang jumlahnya sekitar 3.000 orang, dan minimum dan maksimumnya 6.000 orang. Jadi saudara bayangkan bahwa ketika ditanya siapa namamu, orang ini berkata legion, itu berarti ada begitu banyak setan-setan yang hidup di dalam orang itu. Kita nggak tahu berapa banyak, tapi legion menggambarkan satu jumlah yang sangat banyak, yang di dalam tentara Romawi minimum 3.000 dan sangat banyak jumlahnya sampai maksimum 6.000 orang. Nah, setan-setan itu takluk kepada Yesus. Kemudian Yesus memperkenankan setan-setan itu untuk masuk ke dalam babi-babi pada saat itu. Dan kemudian babi-babi itu lari dan kemudian masuk ke dalam danau dan mati di sana. Dan kemudian orang itu disembuhkan. Orang itu disembuhkan secara fisik, ya, dan kemudian juga secara rohani. Nanti saya akan menjelaskan hal itu karena di sana disebutkan bahwa orang itu diselamatkan. Jadi bukan hanya disembuhkan secara fisik tapi diselamatkan. Nah, saudara, Anda melihat bahwa apa yang terjadi ini yaitu Yesus mengatur atau merancang keadaan itu. Demi untuk menyembuhkan orang ini, maka dia rela untuk mengatur keadaan pada saat itu. Yesus rela mengatur keadaan saat itu sehingga legion atau babi-babi yang jumlahnya sangat banyak itu menjadi korban. Jadi menjadi korban, babi-babi menjadi korban, tetapi orang ini disembuhkan.
Tetapi saudara, kalau Anda memperhatikan kejadian sebelumnya ketika Yesus menyeberang, ini kira-kira malam sebelumnya ya, atau senja sore sebelumnya ketika mereka mau menyeberang ya, dan ketika dalam perjalanan menyeberang ke Gerasa, apa yang terjadi? Angin ribut yang sangat besar. Dan Alkitab menceritakan Yesus berdiri dan menghentikan angin ribut itu, menghardik angin ribut itu, dan angin ribut itu berhenti. Dan pada saat itu juga gelombang laut, gelombang danau menjadi diam. Nah, jadi Yesus mengatur itu. Jadi tadinya bertolak ya, sudah dirancang oleh Yesus. Di perjalanan ada masalah, yaitu gelombang. Dan ketika tiba di sana Gerasa, Yesus mengatur keadaannya, ya, mengelola keadaannya dengan cara seperti berkomunikasi dengan setan-setan itu. Dan setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya mereka jangan dihukum, tapi disuruh masuk ke dalam babi-babi yang begitu banyak. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dilihat dari sini? Dilihat dari sini bahwa lingkungan atau circumstance atau keadaan atau kondisi itu diatur oleh Yesus. Diatur sedemikian rupa, baik cuaca yang buruk pada saat itu Yesus mengatur supaya cuacanya diam, harus tiba di Gerasa. Dan ketika tiba Yesus juga mengatur keadaan saat itu. Keadaan Yesus mengatur supaya orang ini disembuhkan, supaya orang tersebut dipulihkan, orang yang dikerasukan, yang dirasuki oleh setan-setan itu dipulihkan. Jadi intinya Bapak Ibu, bagian ini ingin menjelaskan begini, bahwa Allah mengatur keadaanmu, Allah mengatur lingkunganmu supaya kamu dipulihkan, supaya kamu mengalami restorasi. Saudara, ketika Yusuf berada di Mesir ya, ketika saudara-saudara Yusuf datang untuk menjumpai Yusuf di Mesir, dan kemudian mereka sudah berdamai, bukan berdamai, tapi mereka sudah mengetahui siapakah Yusuf sesungguhnya. Pada saat itu saudara-saudaranya berkata kepada Yusuf bahwa sebaiknya mereka takut kepada Yusuf, dan mereka katakan mereka rela menjadi budak-budak untuk Yusuf. Jadi mereka rela menjadi budak-budak Yusuf. Tapi Yusuf berkata demikian kepada mereka, manusia mereka-reka, kalian semua mereka-reka hal yang buruk kepadaku. Tapi Allah mengubah rekaan itu, ya. Itu terdapat di dalam Kejadian 50 ayat 20 ya. Allah mengubah rekaan itu dari sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik demi untuk menyelamatkan umatnya yang besar. Saudara, itu perkataan Yusuf. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Yusuf 22 tahun kemudian, ketika dia dijual 22 oleh saudara-saudaranya, 22 tahun kemudian baru Allah menyatakan kehendaknya dengan cara menyelamatkan saudara-saudara Yusuf. Nah, saudara bisa perhatikan bahwa kejadian 22 tahun itu diatur Allah demi untuk menyelamatkan orang-orang Israel, Yakub dan anak-anaknya, dan nantinya menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa Israel. Saudara, kalau Anda mempelajari sejarah ya, ketika Konstantinopel jatuh ke tangan kerajaan Turki atau Ottoman ya, pada tahun 1453. Konstantinopel itu adalah kota yang berada di paling barat dari benua Eropa yang berbatasan dengan Asia. Yang sekarang yang kita sebut dengan Istanbul ya. Jadi ketika Konstantinopel jatuh ke tangan orang tentara-tentara Ottoman ya, tentara-tentara Turki, pada saat itu Eropa sangat berduka. Seolah-olah mereka sudah hilang pengharapan. Eropa sangat berduka. Tetapi kemudian apa saudaraku yang terjadi, yaitu pada tahun 1492 muncullah Columbus ya. Columbus mulai melakukan pelayaran keliling dunia. Nah, apa yang disebut dengan discover of new era ya, menemukan era yang baru atau age of discovery, sudah mulai menemukan zaman baru ya. Dan dengan zaman baru itu apa yang terjadi? Injil yang pada awalnya hanya berada di Asia Kecil, di Eropa, kemudian terbuka kesempatan untuk menjangkau banyak negara di dunia ini. Karena apa? Karena transportasi yang terkunci secara melalui laut itu tiba-tiba terbuka. Terbuka karena jatuhnya kota Konstantinopel. Kalau tanpa kejatuhan kota Konstantinopel, mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama untuk Injil bisa bergerak kemana-mana, untuk Injil bisa masuk ke banyak negara. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, bahwa itulah yang disebut dengan Allah memanage atau mengatur lingkungan
berbagai lingkungan ini, ya, kondisi ini, dan biasanya itu tidak cepat, ya, bisa saja cepat, bisa juga sangat lama. Allah mengatur itu. Tadi saya sebutkan bahwa kejatuhan Konstantinopel 1453, dan kira-kira 50 tahun kemudian baru Columbus, dan kemudian Magelhaens, dan juga ada banyak penjelajah-penjelajah dunia ini, dan termasuk orang-orang Eropa yang datang, orang-orang Belanda, orang Jerman yang datang ke Indonesia dan membawa firman Tuhan, ya, membawa Injil untuk masuk ke negara ini. Jadi Bapak Ibu, demikianlah Allah mengatur circumstance, kondisi lingkungan, keadaan, demi untuk merestorasi banyak orang, demi untuk Injil bisa menjangkau banyak orang, demi untuk menyembuhkan secara fisik dan rohani. Maka Allah mengatur semua lingkungan itu supaya bisa menyembuhkan banyak orang. Dan pada akhirnya orang-orang menjadi percaya karena kejadian-kejadian yang di luar apa yang kita pikirkan. Tapi semuanya dirancang oleh Allah dan diatur oleh Allah. Nah, saudara, ini apa artinya bagi kita? Allah merancang lingkunganmu. Setiap orang, your circumstances itu dirancang oleh Allah. Kondisimu, lingkunganmu, keadaanmu dirancang oleh Allah. Demi untuk Allah menyatakan kebaikannya kepada kamu. Saudara mungkin mengatakan bahwa aduh ini penyakit banyak, mungkin masalah dan penyakit tidak sembuh-sembuh, mungkin pekerjaanmu, mungkin hubunganmu dengan orang lain, hubungan dengan keluargamu, hubungan dengan pasanganmu, hubungan muda-mudimu, banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan Anda yang sepertinya tidak dipulihkan, belum dipulihkan. Tetapi Anda harus percaya, sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang mengandalkan Allah, Anda harus percaya bahwa Allah mengatur lingkungan yang di luar pemikiran Anda untuk melakukan restorasi terhadap kehidupan Anda. Jadi datanglah dan serahkan itu kepada Tuhan, karena Allah mengatur itu, Allah mengatur lingkungan keadaanmu demi untuk menyatakan agenda restorasinya kepadamu. Hari ini bila Anda punya masalah, Anda dalam kondisi, berbagai kondisi, termasuk sakit penyakit, termasuk masalah-masalah ekonomi, finansial, pekerjaanmu, masalah-masalah hubunganmu dengan orang lain, masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupanmu sehari-hari, yang kadang-kadang spesifik dan khas bagi setiap orang. Anda mengalami itu semua. Ingatlah, percayalah bahwa Tuhan mengatur lingkunganmu. Kalau Anda datang dan menyerahkan itu pada Tuhan, Anda berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mengatur lingkunganmu demi untuk menyatakan agendanya kepadamu dan melakukan restorasi kehidupanmu. Percaya itu bahwa Tuhan punya kehendak untuk melakukan restorasi terhadap dirimu, dan karena itu Tuhan mengatur semua lingkunganmu yang di luar pikiran kita, di luar kehendak kita, di luar pikiran kita. Tetapi Tuhan punya rancangan yang jauh lebih tinggi dari apa yang kita pikirkan atau apa yang kita rancangkan. Saudara, yang ketiga hal yang terakhir, ya, ketika sudah dipulihkan, ya, di dalam bagian akhir dari bacaan kita. Saya ingin membacakan itu buat Anda, ya. Terambil dari ayatnya yang ke-38. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus dan murid-muridnya, ini dimaksudkan di sini. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Jadi Bapak Ibu, yang ketiga, ketika orang ini telah mengalami restorasi, dia meminta kepada Yesus supaya dia ikut dengan kapal, dengan perahu bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya. Tapi kemudian Yesus mengatakan, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat atasmu. Menceritakan segala sesuatu yang diperbuat Allah atasmu. Kemudian dikatakan di sini begini, saudara sekalian, bagian akhir dari ayat 39. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Jadi Bapak Ibu, hal yang ketiga dari dua ayat yang tadi kita baca, ayat 38, 39. Ini menjelaskan demikian, bahwa apabila kamu telah direstorasi, apabila kamu telah dipulihkan, apabila kamu telah disembuhkan secara fisik, secara rohani,
baik maupun secara yang lain. Dipulihkan secara ekonomi, dipulihkan secara sosial, ya, secara finansial. Apabila kami sudah dipulihkan, maka tanggung jawabmu yaitu memberitakan, menceritakan tentang apa yang telah diperbuat Tuhan bagi dirimu. Saudara, dalam ayat 37, 38, 39 tadi dikatakan bahwa Yesus mengatakan begini, pulanglah ke rumahmu. Kamu harus pulang ke rumahmu. Ceritakanlah segala sesuatu kepada orang-orang yang ada di rumahmu. Kemudian dikatakan bahwa orang itu pergi, dia tidak mengikuti Yesus, dia pergi, tetapi bukan dia pulang, hanya pulang ke rumahnya. Apa yang dia lakukan? Dia pergi mengelilingi kota Gerasa dan memberitahukan tentang karya Yesus, tentang apa yang dialaminya, apa yang diperbuat Yesus bagi dirinya. Saudara, diperintahkan atau disuruh oleh Yesus pulang jadi berkat di rumah. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tidak hanya pulang ke rumahnya. Dia pergi seluruh kota Gerasa. Dan di dalam Alkitab beberapa terjemahan lain, Bapak Ibu Saudaraku, diceritakan bahwa orang ini dia pergi ke kota-kota dan kampung-kampung yang ada di daerah itu, Gerasa itu, menceritakan apa yang telah dialami oleh dirinya, apa yang Yesus telah buat bagi dirinya. Jadi seharusnya dia hanya pulang ke rumahnya, tapi dia nggak lakukan itu. Dia melakukan lebih dari apa yang Yesus perintahkan. Yaitu apa? Yaitu pulang ke rumahnya dan ke seluruh kotanya, seluruh kampung-kampung yang ada di situ. Dan dia menceritakan tentang karya Allah, restorasi yang telah dia dialami, yang Allah telah perbuat bagi dirinya. Bapak Ibu, itu yang terjadi juga dengan wanita Samaria yang tadi saya sebutkan, yang berasal dari kota Sikar itu. Ketika dia disembuhkan, ketika Yesus menyampaikan segala hal tentang dirinya, Alkitab mengatakan bahwa dia pergi ke kota Sikar dan dia menyampaikan itu ke seluruh kota Sikar. Dan pada akhirnya, saudaraku, seluruh kota itu menjadi percaya. Karena orang yang dipulihkan ini, dia menjadi percaya. Ketika Sakeus dipulihkan, maka seisi rumahnya menjadi percaya. Ketika kepala penjara di Filipi dipulihkan, maka seisi rumahnya juga menjadi percaya. Saudara, seorang ahli yang bernama, kita tahu orangnya, Isaac Newton, ya, dia adalah orang yang menemukan teori yang disebut dengan law of motion and universal gravitation, ya, teori gravitasi. Dia ketika berjumpa dengan Yesus, cerita tentang dirinya mengatakan dia lebih berkarya dalam bidang agama, ya, lebih berkarya menggunakan hidupnya untuk menceritakan tentang Yesus dibandingkan dengan ilmu matematika dan fisika yang dia miliki, yang dia ketahui. Dan pada akhirnya, saudara, dia bisa membuat sekitar 1,3 amsal. Jadi karya Newton yang terbesar itu ya tentu saja teori gravitasi, tapi yang lebih besar dari itu yaitu dia mengubah 1,3 juta amsal, dan itu digunakan oleh banyak orang hingga hari ini. Jadi apa yang terjadi ketika Newton bertemu dengan Kristus, ketika direstorasi, dipulihkan, maka dia menjadi saksi. Demikian juga dengan orang di Gerasa ini, ketika dia dipulihkan oleh Kristus, dia pulang ke rumahnya, dia pulang ke kotanya, dan dia menjadi saksi. Bapak Ibu, apa artinya bagi kita? Anda masing-masing sudah direstorasi oleh Yesus. Yesus memulihkan Anda, Yesus menyembuhkan Anda, menyembuhkan penyakit secara penyakit dalam pergumulan, tapi Yesus pasti menyembuhkan Anda. Yesus menyelamatkan Anda dari perbudakan dosa dunia ini dan memberikan kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal kepada Anda masing-masing. Anda telah mengalami itu. Dan karena itu, apa yang dikatakan, Anda harus menceritakan itu kepada orang lain. Beritakan itu kepada orang lain. Sampaikan itu kepada orang lain. Sekarang ini, saudaraku, mulai dari sekarang, itulah yang merupakan konsekuensi atau akibat dari restorasi. Jadi akibat dari restorasi, konsekuensi dari restorasi, pemulihan yang Tuhan lakukan terhadap diri Anda, yaitu Anda harus menceritakan untuk keluargamu, untuk orang-orang di sekitarmu, menjadi saksi, menjelaskan, menceritakan tentang apa yang telah Anda alami di dalam kehidupan Anda.
Sekarang lakukan itu. Lakukan itu karena Yesus sendiri memerintahkan bahwa mereka yang telah mengalami itu, restorasi, mereka harus turun ke dalam keluarga mereka, balik ke dalam keluarga mereka, ke kota-kota mereka, untuk menyampaikan, untuk menceritakan tentang apa yang dialaminya. Karena itu saudara sekalian, ceritakan apa yang Anda alami. Ceritakan kepada orang lain apa yang Anda alami, bagaimana Yesus memulihkan Anda, bagaimana Anda direstorasi dengan kasih Allah yang begitu luar biasa, yang begitu besar. Saudara, sebagai kesimpulan dari bacaan kita ini, dari renungan yang kita lihat ini, yang pertama bahwa Allah mempunyai agenda restorasi bagi setiap orang. Dan datanglah kepada Dia supaya Anda direstorasi, Anda mengalami pemulihan. Agenda Yesus memang, agenda Allah itu kadang-kadang tidak diketahui oleh kita, tidak diketahui oleh orang lain. Dinyatakan kepada kita tanpa diketahui oleh kita sebelumnya, oleh orang lain. Tapi Allah memiliki itu, Allah mempunyai rancangan itu yang di luar pemahaman dan pikiran kita. Dan apabila Anda telah mengalami itu, mulai dari sekarang Anda harus menyatakan itu kepada orang lain. Bagikan itu, ceritakan itu kepada orang lain. Agar seperti Anda mengalami pemulihan oleh Tuhan, maka orang lain pun dipulihkan oleh Tuhan. Pemulihan oleh Tuhan, restore by love, bukan hanya hak Anda, tapi juga hak orang lain. Karena itu Anda harus menyampaikan itu kepada orang lain, agar orang lain mengalami hal yang sama, direstorasi oleh karena kasih Tuhan. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.